13 bab 1 tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hai pelajar Pancasila, pernahkah kalian mendengar pernyataan mencegah lebih baik daripada mengobati? Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, bagaimanakah upaya untuk pencegahannya? Yuk kita bahas. Kita mulai dari yang pertama, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kita dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor sebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Nah, berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang kedua, selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum seperti berikut ini. Yang pertama, kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman seperti penangkapan pelaku, tindak pidana umum, dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Yang kedua, Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerak separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Dan yang keempat, Lembaga Peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian kita masuk yang ketiga, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penekanan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat bangsa dan negara. Contoh dari lingkungan keluarga, yang pertama, menaati nasihat orang tua. Yang kedua, berperilaku baik kepada semua anggota keluarga. Yang ketiga, mengerjakan tugas rumah dengan baik. Yang keempat, melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sebagai anggota keluarga. Contoh dari lingkungan sekolah, yang pertama, memahami kewajiban dan hak sebagai seorang pelajar maupun guru. Yang kedua, mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Yang ketiga, mengerjakan ujian tanpa menyontek. Yang keempat, menaati peraturan. Yang kelima, membantu teman yang kesusahan dalam belajar. Contoh dari lingkungan masyarakat. Yang pertama, membina kerukunan dengan tetangga. Yang kedua,
membantu tetangga yang terkena musibah. Yang ketiga, melaksanakan piket ronda. Yang terakhir, tidak mengganggu ketenangan lingkungan. Contoh dari lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, menggunakan fasilitas umum dengan baik. Dan masih banyak lagi. Yang terakhir, adanya wujud partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hak warga negara. Yang pertama, ada menyampaikan laporan atas terjadi pelanggaran hak ke Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang. Yang kedua, secara mandiri atau bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia. Yang ketiga, mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas pelaku pelanggaran HAM. Yang keempat, sikap tegas dan tidak membenarkan mentolerir setiap pelanggaran hak warga negara. Yang kelima, mendukung upaya terwujudnya jaminan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi bagi para korban. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Terus kalau kompensasi itu apa sih? Kompensasi adalah ganti kerugian oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti rugi yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian, apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi adalah diberikan kepada terpidana yang telah mendapatkan kepastian hukuman dan menjalani masa pidana, tetapi terjadinya kemudian dinyatakan tidak bersalah. Nah, tadi adalah penjelasan tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup jendela karena nih lagu boleh bikin kaprok telinga sampai segumar tajam